Contoh yang kedua, ini lebih ekstrim lagi contohnya. Ketika sahabat Ja'far itu wafat, Rasulullah pesan para sahabat, para sahabat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sekarang sedang dalam keadaan menerima musibah. Mereka sedang repot. Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yusghiluhum. Maksudnya apa? Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat yang akan bertakziah kepada sahabat Ja'far yang wafat, tertakziah pada keluarganya, agar membawa makanan. Membawa makanan. Paham ya? Yang dibawa apa? Makanan, bawa nasi dan sebagainya. Bawa lauk. Ternyata di Parepe, anak guru tak kita mengajarkan, kalau ada orang meninggal, mereka bukan membawa nasi, tapi mereka malah dikasih nasi oleh keluarga. Ada? Orang takziah dikasih makan ada? Saya tanya, orang takziah dikasih makan itu ikut Nabi apa melanggar Nabi? Ikut Nabi apa melanggar Nabi? Loh, kok takut yang mau jawab? Tapi kan udah jelas, kalau ada orang meninggal, Nabi menyuruh sahabat membawa makanan. Di Parepe, orang-orang meninggal yang datang yang dikasih makanan. Ini sesuai Nabi apa berbeda dengan Nabi? Sesuai perintah Nabi apa berbeda dengan Nabi? Sesuai anjuran Nabi atau berbeda dengan perintah Nabi? Begini Bapak Ibu, sebelum panjenengan jawab. Kalau ada orang meninggal di Parepe, apalagi sekelas tokoh, kiai, anang guru, baik anang guru tak atau anang guru tanpa tak, itu yang takziah orang berapa? Yang takziah orang berapa? Banyak. Bisa sampai ribuan? Betul? Bisa sampai ribuan? Iya. Bayangkan. Ada seorang kiai, anang guru, tuan guru, ajengan dan semuanya wafat. Yang ziarah ribuan. Kemudian semuanya bawa nasi. Bawa nasi semuanya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nasinya busuk. Nasinya rusak, menjadi mubat. Ya, mubat dia nggak bisa dimanfaatkan. Makanya para tokoh, para ulama kita, para guru-guru kita pinter. Kalau ada orang wafat, jangan bawa nasi, tapi bawa apa? Bawa apa? Beras. Bawa apa? Uang. Bawa apa? Gula. Betul? Ada? Di sini kalau ada tetangga wafat, takziah, yang takziah bawa apa? Beras, bawa uang, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika ada seorang wafat, yang masak itu, istrinya, anaknya, apa tetangganya? Tetangga. Istri sama anak, itu kan tetap konsentrasi ngurusi jenazah. Nggak mungkin masak. Yang masak tetangga, paling nemui tamu. Yang masak tetangga. Loh, kenapa bawa beras dan masak? Yang masak tetangga, tapi dimasak di keluarganya yang meninggal. Biar bisa diukur yang diperlukan berapa. Sehari dapat beras 1 ton, tapi yang takziah kurang lebih sekitar 1000 orang. Maka yang dimasak cukup 1 kintal. Sehingga yang 9 kintal ditaruh dulu buat besoknya. Kemudian malam ada doa bersama, ya, karena memang masih banyak beras yang dibawa tetangga, sama sumbangan uang, minyak, dan sebagainya, ya dimasak lagi untuk dikasihkan makan ke situ. Kalau seumpama banyak orang datang bawa beras sampai tonan, kemudian nggak dimasak sama sekali, nggak dikeluarkan lagi sama si pentakziah, tetangga yang sebelah sana bilang, enak kalau orang ditinggal mati. Kalau keluarganya sampai 5, yang mati dapat berapa puluh ton berasnya. Itu dijual bisa berangkat haji. Ya.
Tapi pertanyaan saya, seumpama masak beras yang dibawa tetangga, kemudian juga menggunakan apa yang dibawa tetangga, ada uang, ada minyak, dan sebagainya. Pertanyaan saya, memberi makan orang yang takziah, apalagi malam doa bersama di acara yang berbeda, yang memang khusus diselenggarakan untuk itu. Kira-kira beras yang dibawa itu kurang apa masih lebih? Kurang apa masih lebih? Masih lebih. Saya sudah survei di mana-mana. Bahkan setelah 7 hari, sisanya itu masih bisa dijual banyak dan bisa bikin pondok. Sisanya. Tapi jangan bilang harus setiap hari ada yang meninggal biar berasnya banyak. Artinya apa? Apa yang dipraktekkan di Indonesia? Ada orang meninggal, tetangga bawa beras, tidak bawa nasi. Kemudian karena berasnya banyak, dimasak di tetangga di situ. Dan diberikan lagi sama orang yang datang. Itu bukan mengingkari dan bukan membedai terhadap anjuran Nabi, tapi itu pelaksanaan daripada anjuran Nabi yang disesuaikan dengan keadaan. Karena substansi daripada perintah Nabi bukan bawa beras, bukan bawa nasinya, tetapi menghibur, meringankan beban keluarga orang yang ditinggal